Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Oki Haris. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang momen gaya untuk PJJ keempat, materi kelas 11 semester 1. Pada kesempatan kemarin kita telah membahas tentang pengertian-pengertiannya dan pada kali ini kita akan membahas lebih detailnya. Kalian sering menemukan handle pintu ya. Jadi ketika memasuki rumah, kalau kalian perhatikan ada handle pintu. Nah, di sini kalau ada handle pintu, kalian bisa lihat di sini ada kuncinya, kemudian ada handle-nya. Nah, handle pintu ini menerapkan prinsip momen gaya atau disebut juga dengan torsi. Jadi di sini ada porosnya di tengah kalau kalian perhatikan. Nah, ketika kalian membuka pintu, maka kalian akan menekan gagang handle-nya di sini. Dan apa yang terjadi ketika ketika gagang handle-nya ditekan, maka dia akan bergerak ya, berputar. Nah, inilah yang disebut dengan torsi. Jadi ada secara torsi itu adalah adanya lengan gayanya, adanya poros, dan adanya gaya. Dari contoh handle pintu tadi, maka kita dapat membuat persamaan momen gaya atau yang dikenal dengan torsi. Jadi syaratnya kan kita lihat bahwa adanya batang atau eh, lengan gayanya, kemudian adanya poros, nah, dan adanya gaya yang bekerja. Di sini saya gambarkan gayanya miring, membentuk sudut theta terhadap lengan gayanya. Jadi di sini ada F, ada batangnya, kemudian ada sudutnya juga. Nah, di sini dari poros terhadap titik gaya bekerja pada batang ini ada jaraknya atau biasa kita kenal sebagai R. Nah, persamaan umum seperti ini adalah persamaan untuk momen gayanya atau torsinya. Tau, torsi dilambangkan dengan tau ya. Tau sama dengan F dikalikan dengan R dikalikan dengan sin theta. Dengan sin theta adalah sudut antara batang dengan gaya yang bekerja. Di sini tau-nya adalah torsi atau dikenal dengan momen gaya. Satuannya adalah Newton meter. F adalah gayanya dengan satuan Newton dan R adalah jarak gaya terhadap poros, jarak gaya terhadap poros. Dan theta adalah sudutnya, ya, sudut yang membentuk antara gaya terhadap lengannya. Nah, bagaimana jika sudutnya adalah tegak lurus atau 90 derajat? Jadi saya gambarkan di sini, gaya yang bekerja terhadap lengan gaya itu tegak lurus. Maka kita masukkan nilai tetanya adalah 90 derajat. Berapa sin 90? Ya, sin 90 adalah 1. Sehingga untuk gambar seperti ini dengan jarak dari titik poros terhadap titik gayanya jaraknya adalah R, maka persamaan untuk torsi jika tegak lurus adalah tau sama dengan F dikalikan dengan R. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh di sini, contoh soalnya. Di sini ada batang, nah kemudian ada gaya F1 yang bekerja di sini, kemudian ada gaya F2 bekerja di ujung, kemudian F3 dari bawah ke atas, mendorong ke atas, seperti ini ya. Jadi gayanya ada 3 gaya yang bekerja, ya. Kemudian porosnya berada di sisi samping kiri. Nah, di sini ada soalnya, sebuah batang diberi gaya F1-nya 10 Newton, F2-nya 4 Newton, dan F3-nya 6 Newton seperti gambar di atas. Tentukan momen gaya yang bekerja pada batang tersebut. Nah, dari soal ini kita bisa meninventaris dengan menyebutkan yang diketahuinya terlebih dahulu. Nah, maka kita ketahui F1-nya adalah 10 Newton. Nah, kemudian jarak F1 ini terhadap porosnya dari gambar kita lihat adalah 2 meter. Berarti diketahui R1-nya adalah 2 meter. Kemudian selain F1, di soal juga ada di sini ada F2. F2-nya adalah 4 Newton. Maka diketahui F2-nya 4 Newton. Jarak F2-nya, sekali lagi menghitung jaraknya adalah dari titik gaya terhadap poros. Kalau kita lihat di sini, dari F2 ke sini 1 meter, dari sini ke F1 1 meter, dari sini ke sini 2 meter. Maka jarak dari F2 terhadap poros adalah 4 meter. Jadi diketahui R2-nya adalah 4 meter. Kemudian dilihat di sini, F2-nya ternyata tidak tegak lurus, ada sudut 30 derajat. Maka diketahui theta 2-nya adalah 30 derajat. Selanjutnya, di soal kita melihat bahwa F3-nya adalah 6 Newton.
diketahui F3-nya 6 Newton. Kemudian kita lihat jaraknya, jarak F3 terhadap poros. Kita lihat di sini, dari sini ke sini 2 meter ditambah 1 meter. Sehingga R3-nya adalah 3 meter. Jadi jangan lupa ya, untuk menentukan nilai R itu adalah titik gaya terhadap titik poros. Hitungannya ya. Jadi hitungannya dari titik gaya terhadap titik poros. Nah, kemudian apalagi yang diketahui dari soal di sini? Tentukan momen gayanya. Berarti yang ditanya torsinya ya. Maka yang ditanya adalah tau torsinya. Setelah kita menginventaris, maka kita akan menjawab satu persatu ya, karena di sini yang ada 3 gaya yang bekerja, F1, F2, dan F3, maka torsinya juga ada 3 ya. Torsi karena gaya yang pertama, torsi karena gaya yang kedua, dan torsi gaya yang ketiga. Kita mulai dari gaya yang pertama. Perhatikan F1 di sini. Arah panahnya tegak lurus terhadap batangnya ya, terhadap lengan gaya tegak lurus. Berarti dia menggunakan persamaan torsi yang tegak lurus, di mana tau sama dengan F dikalikan dengan R. Karena di sini F1, maka di sini adalah tau 1. Tau 1 sama dengan F1 kali R1. Kita masukkan F1-nya di sini adalah 10 Newton. R1-nya adalah 2 meter. Maka tau 1-nya adalah 10 dikalikan 2. Hasilnya adalah 20 Newton meter. Nah, kita sudah menjawab yang pertama. Kemudian kita lihat lagi yang kedua. Yang kedua, di sini F2-nya ternyata tidak tegak lurus, cuma membentuk sudut 30 derajat. Sehingga kita menggunakan rumus yang tau sama dengan F kali R kali sin theta. Jadi kita tinggal masukkan untuk tau yang kedua sama dengan F2 kali R2 kali sin theta yang kedua. Tinggal kita masukkan angkanya. F2-nya adalah 4 Newton, R2-nya adalah 4 Newton, dan θ-nya adalah 30 derajat. Jadi 4 dikalikan 4 kali sin 30 derajat. Berapa sin 30 derajat? Ya, benar. Sin 30 derajat adalah setengah. Sehingga 4 kali 4 kali setengah hasilnya adalah 8 Newton meter. Nah, sekarang kita lihat yang terakhir. F3 di sini ya. Dan F3-nya itu adalah tegak lurus. Sehingga menggunakan rumus tau sama dengan F kali R. Maka tau 3 sama dengan F3 dikalikan dengan R yang ketiga. F3-nya 6 Newton, R3-nya adalah 3 Newton. Berapa 6 kali 3? Ya, betul, 18 Newton meter. Nah, kita sudah mendapatkan 3 buah tau. Nah, yang ditanyakan tau keseluruhan yang bekerja pada batang ini. Maka kita lihat arahnya. F1 dan F2 itu mengarah ke arah bawah ya, ke arah bawah. Sedangkan F3 mengarah ke arah atas, berlawanan. Sehingga untuk menjumlahkannya ya, atau kita kenal dengan sigmanya, jumlahnya untuk tau keseluruhan adalah tau 1 ditambah tau 2 dikurangi tau 3. Kenapa dia dikurangin? Ya, tanda negatif karena dia melawan arahnya. Harusnya arahnya ke bawah semua, dia tahan oleh F yang ketiga arahnya ke atas, sehingga berlawanan arah. Karena berlawanan arah, maka nilainya negatif. Kita tinggal masukkan, tau 1 sudah kita hitung, 20 Newton meter. Tau 2 juga sudah kita hitung, 8 Newton meter. Tau 3 sudah kita hitung, 18 Newton meter. Sehingga kita masukkan saja 20 ditambah 8 dikurangi 18. Berapa hasilnya? Ya, betul 10 Newton meter. Jadi, momen gaya yang bekerja pada batang ini besarnya adalah 10 Newton meter. Baik, sekarang setelah menjawab contoh tersebut, coba kita latihan ya. Latihan, saya berikan satu soal saja terlebih dahulu. Di sini kita lihat di dalam soal ada sebuah batang. Nah, batangnya lumayan panjang di sini. Panjangnya adalah 10 meter ya. 2, 2, 4, dan 1, 1. Berarti 10 meter. Nah, kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 buah gaya yang bekerja pada batang tersebut. Porosnya berada di tengah. Gaya yang pertama itu 10 Newton, kemudian 8 Newton, 4 Newton, 4 Newton, dan 10 Newton. Nah, di sini di sini menanyakan tentukan momen gaya yang bekerja pada batang di atas. Maka silahkan kalian mencoba latihan ini dan kalian kerjakan di kertas, kemudian kalian bisa foto hasil perhitungan kalian
dan fotonya bisa diupload di aplikasi Moodle yang disediakan oleh sekolah. Jadi silahkan kalian latihan, cukup satu soal terlebih dahulu, nanti akan kita bahas lagi yang lebih detailnya. Demikianlah materi PJJ pertemuan keempat ini tentang momen gaya atau yang dikenal dengan torsi. Selamat mengerjakan. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.